Kami di sini melanjutkan pembahasan soal nomor 2 mengenai analisis multidimensional dan data mining menggunakan SQL Server 2019 menggunakan bentuk penjelasan. Tahapan ini akan dimulai dari Kak Novi terlebih dahulu. Silakan Kak Novi. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Noviana Fitri Hartanti dengan NIM 280265171. Saya akan menjelaskan step-step analisis multidimensional dan data mining SQL Server 2019 dengan step pertama dengan koneksi dan verifikasi awal. Dengan masuk ke SQL Server Command Line Tool, perintah ini digunakan untuk terhubung ke instansi SQL Server yang berjalan secara lokal di Ubuntu. Parameter C digunakan untuk mempercayai sertifikat server secara otomatis, diperlukan pada environment Linux. Lalu yang kedua, menampilkan list database awal, melakukan verifikasi awal untuk memastikan koneksi berhasil dan melihat database default apa saja yang sudah tersedia. Lalu, step yang kedua, persiapan file backup di sistem operasi Linux. File database sampel, data warehouse diunduh terlebih dahulu dari dokumentasi resmi Microsoft. Lalu dengan memindahkan file bug directory SQL Server. SQL Server di Linux hanya memiliki izin untuk membaca file dari directory tertentu. Dengan catatan, pada percobaan pertama menggunakan perintah mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan oleh dua hal, yaitu yang pertama, user biasa tidak memiliki izin akses atau permission ke folder internal SQL Server. Atau yang kedua, ketika menggunakan sudo simbol tilde yang seharusnya merujuk ke home, malah berubah menjadi root home milik super user, sehingga file tidak ditemukan. Lalu, solusi yang dapat digunakan adalah dengan menjalankan perintah chaining di dalam mode root untuk memastikan path yang benar digunakan. Folder otomatis dibuat, file berhasil disalin, hak kepemilikan ownership diubah menjadi milik user, dan langsung diverifikasi dengan LSL. Bentar ya Kak. Kak, ini bacanya gimana ya? Yang mana bentar? Yang penjelasannya. Eh, na- Ya. nanti Yang di kata-kata yang sudah yang, base di skip yang, aja nggak apa-apa. Langsung oh, dicoba di komen. yang restore bar di skip. Ya, di tahap yang setelah step 2 persiapan, pertama kita perlu melakukan instalasi dan download file .dak-nya dulu. Dan biar aku di sini. Sorry. Sorry. Menggunakan database dari AdventureWorks 2019. Di sini kita mendownload terlebih dahulu dari bidang data 2019 AdventureWorks DB. Dan di sini karena sudah di-download filenya, akan di sini, maka selanjutnya kita perlu memindahkan atau melakukan komen dari file download yang ada di local device ke MySQL backup. Komen yang dijalankan seperti ini, yaitu kita membuat directory cover pt MySQL backup, kemudian mengcopy dari path Ardena download bintang.bak, di mana .bak ini adalah ekstensi dari AdventureWorks DW 2019. Nah, dapat terlihat di sini bahwa SQL AdventureWorks DB 2019 sudah berhasil di copy dipindahkan. Lanjut step yang restore database ke Lalu
untuk yang step restore database adalah dengan mengubah konteks ke database master, kemudian menjalankan perintah restore database. Parameter move digunakan untuk menentukan lokasi fisik file MDF data dan LDF log yang baru di sistem Linux. Parameter replace digunakan untuk menimpa database jika sebelumnya sudah ada kerangka kosong dengan nama yang sama. Tapi di sini sudah masuk ke MySQL comment menggunakan perintah localhost dan password yang dimasukkan uh, untuk menampilkan list database terlebih dahulu. Kita dari bagian dari comment sebelum database. Di 2019. Kemudian kita akan menjalankan perintah harus master, karena kita menjalankan kita berubah ke database konteks ke master dan kita melakukan restore database yang ada terus 2019 dari file yang sudah kita download tadi itu dari path-nya adalah file MySQL backup dengan directory course. Ya kan, sini coba biar lebih cepat. Masukkan kita berpindah ke kualitas database master, kemudian kita melakukan restore database karena kita sebenarnya belum memiliki AdventureWorks. Kita pilih dari list yang backup dari MySQL 2019. Kemudian kita menggunakan AdventureWorks 2019 data dengan format.mdf untuk menentukan lokasi fisik file dan .ldf yaitu yang baru di sistem Linux. Kemudian saat kita klik kita akan melakukan proses untuk restore database. Sebentar, kayaknya ada yang mau salah. Coba copy dulu. Oke. Jadi ketika menjalankan perintah tersebut, stats 5 itu digunakan untuk melakukan update per 5% proses yang di request. Jadi 5 sampai 100 proses sudah berhasil merestore 12.224 page dari database AdventureWorks ke file yang ada di lokal. Oke, selanjutnya kita sudah memiliki database AdventureWorks di lokal device kita. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Kak Kristali. Kalau Kak Kristali bisa lanjut untuk Oke. yang step 4. Lalu ke verifikasi struktur data warehouse, beralih ke database yang baru di restore tadi, itu langsung ke menu SQL ya, yang use AdventureWorks DW 2019. Lalu
ketik Go, oke. Lalu menampilkan list struktur data, tabel fact, dan dimensinya. Sebelum melakukan analisis, dilakukan pengecekan struktur skema untuk memastikan tabel-tabel data warehouse star skema telah terrestore dengan sempurna. Lalu ke menu SQL-nya untuk menampilkan seluruh tabel yang ada di database. Ada select tabel name from information, schema table, where, table type, lalu sama dengan base table order by table name. Lalu untuk melihat sampel data dari tabel fakta penjualan itu ada di menu SQL di select top 5 from fact internet sales. Kemudian untuk melihat sampel data dari tabel dimensi geografi, select top 5, lalu from dim geografi. Oke, pemilihan studi kasus berdasarkan opsi persoalan yang diberikan untuk demonstrasi kali ini dipilih poin A, sales dari produk dari tiap wilayah minimum city. Alasannya karena pada data warehouse Adventure Work DW 2019 tingkat granularitas geografi terendah yang memiliki relasi langsung dengan fakta penjualan adalah level city atau kota. Analisis ini akan memetakan bagaimana persebaran nilai penjualan dan variasi produk di setiap kota. Lalu masuk ke step 5, analitik data multidimensional atau OLAP. Di sini ada analisis sales dan produk dari tiap wilayah. Query ini mendemonstrasikan konsep multidimensional analisis. Kita mengambil data dari berbagai dimensi berbeda secara bersamaan. Dimensi geografi seperti kota atau provinsi, dimensi produk pada nama produk, dan fakta penjualan pada sales amount. Penggunaan rank over sebagai window function menunjukkan kemampuan analisis OLAP untuk menghitung peringkat kota berdasarkan total penjualan tanpa harus membuat subquery terpisah. Di sini ada SQL untuk select top 15, lalu ini untuk menjelaskan, ini untuk menemukan hasil dari query OLAP di atas, untuk menentukan hasil dari query OLAP yang akan menghasilkan cube data 2 dimensi, kota dan jumlah produk beserta measure-nya atau total penjualan. Dari sini kita bisa melakukan slice and dice. Kota dengan peringkat kota 1 adalah top performer. Lalu jika sebuah kota memiliki total penjualan tinggi, tapi jumlah produk terjualnya sangat rendah, misalnya kurang dari 5 produk, maka secara bisnis kota tersebut hanya bergantung pada 1 sampai 2 produk best seller dan sangat rentan terhadap perubahan tren. Bab ke-6 yaitu data mining, clustering atau segmentasi, di mana kita sudah menampilkan 15 list kota dengan provinsi name, jumlah produk terjual, total penjualan, dan peringkat kota secara descending dengan total penjualan tertinggi ke penjualan terendah di 15 peringkat. Pada data mining, kita melakukan segmentasi berdasarkan perilaku penjualan, di mana data mining menggunakan teknik clustering. Dan di SQL Server tidak memiliki fungsi algoritma machine learning, jadi kita menggunakan TSQL. Dan kita akan melakukan komen SQL sebagai berikut. Dari data kota yang ada di sini, kita akan melakukan select terhadap
city, kota, dan kita melakukan dan menghitung sales order number sebagai jumlah transaksi di masing-masing kota, dan kita akan menggunakan sales amount sebagai pendapatan dari masing-masing kota. Data ini diambil dari table fact internet sales dengan menggabungkan join table dimension customer pada customer city dan menggabungkan dimensi geografi pada geografi yang grup berdasarkan kota. Kemudian hasil clustering kita akan di kota dari 5 transaksi jelaskan sebelumnya, dan kita memilih tempat. Dan di sini ada perintah MTO ya, atau mensimulasikan algoritma convenience clustering menggunakan positif. Selanjutnya kita akan melakukan terhadap kota, jumlah transaksi, pendapatan, cluster ID, dan lain-lain. Kita menambahkan kondisi. Karena kita lakukan clusterisasi, kita akan dipilih menggunakan 3 peringkat kota, di mana peringkat yang pertama adalah cluster ID 1, maka akan disebut sebagai tier 1 atau premium. Kemudian untuk cluster ID 2 akan disebut sebagai tier 2 kota potensial, dan jika tidak memenuhi dari kedua kondisi tersebut akan dianggap sebagai tier 3 atau kota core, dan akan dianggap sebagai profile segmen. Dari hasil clustering singkat itu kita akan melakukan pendapatan dari yang tertinggi dan terendah dengan kata. Di sini dari keseluruhan kota yang ada dari data Metrolux di 2019 terdapat banyak kota dengan jumlah transaksi yang tertinggi ke terendah dengan urutan pendapatan tertinggi dan terendah. Di sini dapat dilihat bahwa ada cluster ID 1, 2, dan 3 dengan masing-masing tier kota premium, kota potensial, dan kota minor. Cluster ID 1 atau kota premium yang sebagai kelompok kota yang memang 33% kota teratas. Dan cluster ID 2 sebagai kota potensial atau kelompok menengah bisa dijadikan target kampanye promosi. Dan cluster ID 3 atau kota minor yaitu kota dengan volume terendah. Kita sudah mendapatkan tabel data seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan visualisasi. Karena di SQL CMD berbasis CLI kita tidak memiliki fitur rendering visual, maka kita akan menggunakan VS Code sebagai integrated development environment dan menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi sebelum itu kita akan melakukan cara instalasi terlebih dahulu terhadap package-package yang kita butuhkan. Di sini kita memerlukan Python 3, install file ODBC, Pandas, dan Matplotlib.
Kita sudah berhasil menginstall Web 3. Berikutnya kita melakukan yp install file kondisi pandas matplotlib. Sebelumnya di tahapan ini kita sudah berhasil melakukan instalasi. Jadi kita sebenarnya tinggal menjalankan perintah yang ada di file visualize.python ini. Di mana di visualisasi Python ini akan menampilkan grafik dengan cara membuat connection SQL Server terlebih dahulu dengan ODBC deliver server localhost database dan passwordnya yang kita miliki di local device, dan kita membuat multidimensional analisis OLAP menggunakan bytecode, menampilkan 10 kota dengan penjualan tertinggi berdasarkan nama customer dan geografi. Kemudian yang kedua adalah data main atau cluster ini menampilkan pie chart dan scatter plot, di mana yang ditampilkan adalah data kota hasil clustering grouping dari 3 kota cluster, yaitu T1 premium, T2 potensial, dan T3 minor. Kemudian untuk menjalankan kode berikut ini kita lakukan Python 3 slides. Oke, salah, kita belum masuk ke direktori. Kesalahan yang tadi adalah karena kita belum masuk ke direktori AdventureWorks ini, dan kita coba ketik Python ya, soalnya Python. Nah, di sini membuat column city cells dan membuat grafik data main clustering. Hasilnya adalah sebagai berikut. Menambahkan multidimensional analisis OLAP atau pembuahan perkota dari top 10 tertinggi London dan terendah adalah Jepang pada peringkat 10. Yang menurutkan total penjualan di bagian kiri dan penjelasan kota pada bagian bawah. Selanjutnya adalah penjelasan tentang grafik dan tambahan clustering, di mana di sini menginformasikan distribusi kota per segmen ada 3, yaitu T1 premium, T2 potensial, dan T3 minor. Dan di sini juga menjelaskan kontribusi pendapat per segmen dari masing-masing tier dengan total pendapatan yaitu di 1,70. Sekian penjelasan dari kami mengenai analisis multidimensional dan data mining SQL Server 2019 menggunakan AdventureWorks DW 2019. Terima kasih.